Sejak kapan gereja disebut Katolik? Bukannya dulu disebut Kristen? Asal-usul nama Katolik dan maknanya salve, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa kita disebut umat Katolik? Bukannya dulu Yesus nggak pernah bilang Katolik? Kenapa nggak cukup disebut Kristen aja? Nah, hari ini kita akan bahas, sejak kapan istilah Katolik dipakai? Apa artinya? Dan kenapa nama ini penting banget buat identitas kita sebagai Gereja Yesus Kristus? 1. Awalnya disebut Kristen. Kita mulai dari Kisah Para Rasul. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11:26. Jadi betul, pada awalnya para pengikut Kristus disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Tapi istilah Kristen waktu itu sering dipakai oleh orang luar, bukan oleh jemaat sendiri. Dan karena makin banyak ajaran sesat bermunculan, gereja merasa perlu membedakan mana gereja yang benar-benar setia pada ajaran para rasul. 2. Istilah Katolik muncul. Istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani, Katholikos, yang berarti universal, menyeluruh atau seluruh dunia. Ini menunjuk pada satu gereja yang berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk kelompok lokal atau etnis tertentu. 3. Siapa yang pertama kali pakai kata Katolik? Orang pertama yang tercatat memakai kata Katolik untuk menyebut gereja adalah Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan murid dari Rasul Yohanes. Dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna sekitar tahun 107 M, ia menulis, "Dimanapun Yesus Kristus berada, disitulah gereja Katolik berada." Ignatius dari Antiochia, surat kepada Smyrna 8:2. Ini menunjukkan bahwa istilah Katolik sudah digunakan sejak abad pertama, awal abad kedua, bahkan sebelum kitab Perjanjian Baru selesai dikodifikasikan. 4. Kenapa disebut Katolik, bukan hanya Kristen? Karena pada abad-abad awal muncul banyak ajaran sesat yang juga menyebut diri mereka sebagai Kristen, misalnya kelompok Gnostik, Arian, dan lain-lain. Maka gereja yang setia pada ajaran para rasul mulai menegaskan identitasnya sebagai Gereja Katolik yang 1. Unity, kudus, holy, Katolik, universal, apostolik, dibangun di atas para rasul. Istilah ini jadi penanda untuk menunjukkan gereja mana yang setia pada ajaran Yesus yang diwariskan secara utuh melalui para rasul dan suksesi apostolik. 5. Pengakuan iman dan konsili dalam syahadat, credo. Kita mengaku, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Konsili Nicea 325 M dan Konsili Konstantinopel 381 M menegaskan istilah ini secara resmi dalam pengakuan iman. Jadi istilah Katolik menjadi nama resmi identitas gereja yang didirikan oleh Kristus dan dipelihara oleh Roh Kudus sepanjang zaman. Dasar biblis makna Katolik, memang Yesus tidak pernah berkata, inilah gereja Katolik. Tapi misi Yesus sangat katolikos atau universal. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28:19. Akan ada satu kawanan, satu gembala, Yohanes 10:16. Jadi kata Katolik mencerminkan misi Yesus yang universal untuk semua orang, di semua tempat, sepanjang zaman. Saudara-saudari terkasih, kita memang Kristen karena kita adalah pengikut Kristus. Tapi kita juga Katolik karena kita adalah bagian dari gereja yang satu, kudus, universal, dan apostolik yang diwariskan sejak para rasul. Jadi, ketika kamu menyebut dirimu Katolik, kamu sedang berkata, saya bagian dari gereja Yesus Kristus yang universal, yang setia pada ajaran para rasul dan hidup dalam kesatuan.